Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang 3 hal penting agar kuliahmu lancar dan langsung bisa dapat kerja dan sukses. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Nurul Afifah. Ya, dia nanya gini, Kak, ada tips untuk persiapan kuliah psikologi nggak? Aku mau masuk kuliah nih bulan depan. Ya, jadi untuk pertanyaan ini saya nggak akan bahas yang spesifik banget kayak psikologi gitu ya. Tapi untuk kamu semua yang mau kuliah atau sedang kuliah dan mau agar kuliahmu itu jauh lebih mantep gitu, lebih siap, lebih mantep, kamu lebih bisa sukses dan berhasil, dan setelah selesai kuliah, kamu bisa langsung dapat kerjaan yang kamu inginkan. Nah, apa aja sih yang harus kamu miliki atau persiapkan? Saya udah nyiapin 3 hal yang perlu kamu siapin ya. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu kuliah tuh dari 2011 kalau nggak salah sampai 2014 atau 15 itu lulus S1 psikologi di salah satu universitas swasta di Surabaya. Lalu lanjut 2016 sampai 2017 itu kuliah S2 psikologi industri dan organisasi di Surabaya juga di salah satu universitas swasta di sana. Ya. Dan dari pengalaman itu ketika saya udah lulus kuliah, bahkan even belum lulus kuliah, saya udah kayak sambil kerja dan menghasilkan duit sendiri gitu buat biayai hidup saya dan juga buat bayar kuliah. Dan ketika selesai kuliah saya juga udah ada kerjaan kayak gitu yang dilakukan. Nah, apa aja sih yang dilakukan waktu itu sampai bisa lancar kuliah dan setelah kuliah bisa lebih cepat suksesnya gitu. Hal yang pertama ya perlu kamu catat dan lakukan yaitu adalah kamu harus membuat plan ataupun goal besaran ya. Dari secara jangka panjang itu kamu maunya seperti apa gitu. Jadi ketika kamu kuliah, dalam pikiranmu itu kamu udah punya bayangan. Setelah kamu selesai kuliah, kamu itu mau ngapain? Mau kerja jadi apa? Mau income-nya berapa gitu ya. Baru kamu mulai tarik ke belakang sampai ketika kamu kuliah gitu. Ya, ketika kamu kuliah kamu harus ngapain aja kayak gitu. Dan dari goal tadi itu akan membantu kamu membreakdown apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai goal tadi. Waktu itu yang saya lakukan adalah goal saya itu adalah saya mau jadi trainer. Saya mau berkarir di bidang HR gitu. Setelah lulus kuliah saya mau menjadi seorang trainer yang sukses ya. Kalau ditarik lebih panjang lagi, saya mau menjadi seorang HR director dan juga seorang trainer yang sukses kayak gitu. Itu goal-goal paling besarnya. Tapi goal secara jangka pendeknya sampai saya selesai kuliah, mungkin jangka menengah ya dari awal kuliah sampai selesai kuliah, itu saya mau menjadi seorang trainer yang sukses. Lalu apa yang harus dilakukan? Akhirnya saya ambil kertas saya coret-coret, saya bikin timeline. Yang perlu saya lakukan adalah saya harus mulai ikut training tentang cara menjadi trainer atau cara menjadi seorang public speaker. Saya harus belajar tentang psikologi, saya harus belajar tentang organisasi, tentang motivasi. Nah, itu apa aja tuh yang harus dilakukan? Itu saya tulis semua. Terus nggak cuma di situ, saya juga tulis bahwa kalau saya mau setelah selesai kuliah itu saya udah bekerja menjadi seorang trainer, berarti sebelum lulus kuliah saya udah harus kerja dulu gitu. Berarti selama kuliah saya perlu mempunyai pengalaman ya, pengalaman jadi seorang trainer meskipun gratisan akhirnya saya pun ambil gitu. Saya ambil, saya lakukan, saya adain sendiri meskipun biayanya murah, yang penting bisa nutup segala macam pengeluarannya. Tapi yang penting dari situ saya dapat pengalaman, dan dari pengalaman itu justru jadi batu loncatan saya untuk selanjutnya diundang jadi pembicara di mana, jadi trainer di mana gitu. Itu jadi pengalaman saya. Dan akhirnya ketika saya udah selesai kuliah, itu puji Tuhannya saya juga udah lumayan berhasil menjadi seorang trainer. Jadi diundang jadi pembicara di mana, jadi trainer di mana, itu bisa lebih cepat berhasil gitu ya. Dan beberapa teman saya juga bingung, kok udah selesai kuliah
kayak gampang banget gitu dapat ya kerjaan seperti itu. Ya karena saya udah membangun pengalaman saya atau membangun CV dan portofolio saya itu bahkan ketika saya kuliah. Jadi kuliah nggak cuma sekedar belajar di kampus, pulang kerjain tugas, enggak, tapi kita perlu bangun portofolio kita, ya. Terus langkah yang kedua adalah kita harus membangun skill kita, ya, bangun skill kita. Tapi sebelum saya share lebih lanjut, saya mau kasih tahu bahwa di tanggal 29 September nanti, buat kamu yang ngerasa masih belum tahu apa passionmu, atau kamu sekarang udah kerja tapi ngerasa kayaknya ini bukan passion saya deh, saya mau bekerja di sesuatu yang saya suka. Nah, kamu bisa join dalam free webinar Success with Passion di tanggal 29 September nanti. Kamu akan belajar gimana cara menemukan passionmu, gimana bisa hidup dari passionmu, dan punya karir yang terus bertumbuh. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya semakin terbatas. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yang harus kita lakukan adalah setelah kita punya goal, kita harus membangun skill kita, ya. Membangun skill kita. Kamu tanyakan ke dalam dirimu, untuk kamu bisa mencapai goal itu, kamu tuh harus jadi orang yang seperti apa? Kemampuan apa yang harus kamu bangun? Attitude apa yang harus ada dalam dirimu? Skill apa yang harus kamu punya gitu ya. Kamu tuliskan, ya. Terus setelah kamu tuliskan, di sebelah, misalnya kamu buat 2 kolom ya. Di kolom kanannya itu kamu tuliskan apa yang akan kamu lakukan untuk memenuhi skill tersebut. Ya. Kayak saya misalnya mau bisa public speaking, ya saya baca buku public speaking. Terus ikut training public speaking. Terus mulai praktek public speaking. Ketika ada presentasi di kampus, saya yang mengajukan diri untuk maju, untuk menambah jam terbang saya, misalnya kayak gitu. Terus setelah skill itu, lalu skill apa lagi? Oh, misalnya karena saya mau membangun usaha training, berarti saya harus mampu berjualan. Saya mampu jualin training saya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kapan kamu mau belajar sama trainer yang lebih berhasil untuk belajar cara-caranya yang cara sukses untuk menjadi seorang trainer. Nah, jadi kamu bangun rencana pengembangan dirimu sendiri, ya. Atau kalau di kerjaan tuh ada yang namanya individual development plan. Jadi seorang atasan itu membangun plan pengembangan untuk timnya itu apa yang mau dilakukan. Nah, IDP ini dalam konteks ini kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Kira-kira apa yang mau kamu kembangkan dalam dirimu, cara belajarnya gimana, deadline-nya kapan. Nah, itu kamu buat pengembangan dirimu untuk memastikan kamu siap untuk kerja, ya, ketika kamu sambil kuliah ataupun setelah kamu kuliah selesai nanti, ya. Oke, lalu step yang ketiga, yang terakhir, ya, itu adalah membangun portofolio ketika kamu kuliah, ya. Jadi portofolio jangan kamu bangunnya itu setelah kuliah, tapi ketika kuliah tuh kamu harus sudah bangun. Dan saran saya jangan menunggu ketika kamu mulai magang di semester 7 atau semester 8, tapi dari semester 2 gitu misalnya, semester 1 mungkin kamu adaptasi gitu ya. Semester 2 udah mulai tuh, kamu mau jadi apa? Kalau saya dulu kan mau jadi trainer, saya ikut training tuh hampir setiap weekend ke guru-guru saya bantuin mereka ngisi training, saya bantuin mereka nyusun kursi lah, apa segala macam. Tapi dari situ saya bisa membangun portofolio saya, membangun CV saya kayak gitu. Pernah ngapain aja kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya masih ingat tuh, ketika setelah selesai kuliah, itu saya langsung dapat kerjaan menjadi dosen luar biasa di kampus saya. Jadi kayak ngajarin tentang entrepreneurship selama 6 bulan, setiap seminggu sekali ngajar di sana. Itu lumayan gitu ya, dapat bayaran juga yang lumayan. Dan kenapa bisa mendapatkan seperti itu? Karena saya bangun portofolio gitu. Bangun portofolio, udah ngisi training di mana, dan bayangin aja misalnya kamu mau melamar menjadi seorang trainer. Terus kalau kamu masih
belum punya pengalaman, kosong portofolionya, pasti orang mikir, ngapain nih? Apply masih baru banget nih. Akhirnya masuknya yang fresh graduate gitu. Salary-nya pun fresh graduate. Tapi kalau kamu udah bangun portofoliomu banyak, udah pernah mengisi di mana, CV-mu udah terisi, pengalamanmu udah terisi, ketika kamu apply itu akan jauh lebih powerful. Ya, jadi bangun portofoliomu ketika kamu kuliah. Ya, dan bonus terakhir adalah kamu harus networking. Ya, networking, membangun jejaring, membangun relasi, karena sesuai yang pernah saya sampaikan juga di podcast, silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki ya. Kita nggak mungkin dapat rezeki itu langsung turun dari langit, pasti mostly itu dari orang lain. Jadi kita perlu untuk bangun networking sama orang, relasi sama orang, karena kita nggak akan tahu dapat pengalaman apa, dapat kesempatan apa dari relasi-relasi yang kita bangun ya. Jadi bangun networking khususnya di industri ataupun di bidang yang ingin kamu kembangkan dirimu di bidang tersebut. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk kamu bisa lebih siap kuliah, biar kuliahmu lancar, dan setelah kuliah bisa langsung dapat kerja dan bisa lebih cepat sukses. Yang pertama tadi, kamu harus tahu secara jelas goal jangka panjangmu apa, di setelah kuliah kamu itu mau menjadi apa. Terus yang kedua adalah bangun skillmu, bangun kemampuanmu ketika kuliah untuk kamu pantas mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, bangun portofoliomu ya. Lakukan turut serta ikut project-project itu, meskipun freelance, meskipun volunteer, kamu tetap ikut project tersebut. Yang penting relevan sama apa yang kamu ingin tuju sehingga menjadi berharga di CV-mu nanti. Dan yang keempat, yang bonus adalah networking ya. Bangun relasi dengan orang-orang yang berada di industrimu ya. Bisa kamu bangun relasi dari Instagram, kamu DM, dari LinkedIn, ataupun bisa juga tapi much better kalau kamu bisa ketemu langsung. Jadi kalau dia bikin event, kamu bisa ketemu, atau dari ngobrol online kamu bisa kopdar, ngobrol, ketemu langsung, itu akan jauh lebih powerful. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kita ketemu di webinar Success with Passion ya di tanggal 29 September. Daftar sekarang, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di webinar. Never stop learning because life never stop teaching.